Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yulia Hamdaini Putri sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis kami, dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai bisnis plan Pasta Sana atau Pasta Sehat. Selanjutnya. Adapun pula nama anggota kelompok kami, yaitu saya Muhammad Raya Maladi sebagai moderator. Adapun pula Muhammad Alif Bapak Atma, Muhammad Horiko Fadilah, Dimas Renaldi Indawan, dan Muhammad Salman Hafiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama yaitu pendahuluan tentang sejarah berdirinya usaha. Jadi masyarakat pada umumnya punya kebiasaan untuk membeli makanan yang rasanya enak dan murah. Tapi karena kondisi saat ini sedang pandemi dan munculnya varian baru menyebabkan COVID, menyebabkan timbul yang namanya penyakit COVID. Nah, oleh karena itu masyarakat yang sakit ini tidak boleh yang namanya membeli makanan sembarangan. Jadi makanan yang harus dibeli adalah makanan dengan olahan homemade atau buatan rumah tanpa pengawet dan micin, terutama yang dapat mengejar perut dan menjadi pilihan. Contohnya adalah pasta. Pasta adalah sebuah jenis mie yang cukup umum di Indonesia. Saat membicarakan pasta, biasanya yang terbesit dalam benak orang-orang Indonesia adalah sebuah spaghetti. Next. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran terdapat yang pertama itu segmen pasar, yang dimana segmen pasar ini kita menargetkan orang-orang pecinta pasta dari semua kalangan, yang khususnya adalah anak-anak muda. Target pasar kami menyasar kepada masyarakat sekitar tempat usaha kami dan pengemudi di sekitar jalan-jalan di tempat usaha kami. Untuk positioning, usaha kami ini menggunakan resep asli khas Italia, dan kami tidak hanya menjual spaghetti. Dan kami punya prinsip untuk membawa sesuatu yang belum sering dijual sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen yang terdiri dari dua, yaitu ada profil usaha dan perizinan. Jadi nama usahanya adalah Pasta Sana atau Pasta Sehat, nama pemilik Muhammad Horiko Fadilah dan kelompok 9. Alamat tempat usaha terletak di Jalan Kolonel Atmo nomor 1301, 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, kode posnya 30114. Untuk perizinannya, ada syarat yang harus dimiliki, yaitu perizinan produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT, terutama untuk produk jenis makanan atau minuman. Lalu SPP IRT diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di unit pelayanan terpadu untuk satu pintu tiap daerah. Lalu pemberian PIRT harus memenuhi beberapa syarat. Next. Lalu ada aspek produksi, terdiri dari dimensi produk dan nilai dan manfaat. Dimensi produk, yaitu kami menjual pasta sehat yang dilengkapi dengan beberapa varian pasta dan saus yang menarik. Untuk daya tahan sendiri, pasta beserta sausnya hanya tahan selama 1 hari setelah disajikan, karena kami tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Lalu ada faktor nilai dan manfaat yang terdiri dari 5, yaitu nilai manfaat inti, manfaat dasar, manfaat yang diharapkan, manfaat di atas harapan, dan manfaat potensial. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada aspek produksi, di mana membahas tentang kegunaan atau fungsi produksi dari suatu produk. Yang pertama ada convenience goods. Ini produk ini merupakan produk yang sering dijumpai konsumen di tempat makanan cepat saji. Yang kedua ada shopping goods. Shopping goods ini tentunya berbeda produk yang kami jual ini dengan yang lainnya. Bisa jadi dari bahan baku maupun tidak memakai bahan kimia. Yang ketiga ada specialty goods. Nah, di specialty goods ini kami menggunakan bahan-bahannya tuh semuanya alami, segar, tidak memasukkan bahan sintesis, dan varian pasta juga banyak macamnya, dan menunya juga banyak jenisnya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini kami membahas 2, strategi sumber pendanaan usaha dan analisis kelayakan usaha. Untuk strategi
sumber pendanaan usaha sendiri, sumber pendanaannya itu berasal dari dana pribadi anggota atau kelompok 9 ini. Nah, analisis kelayakan usahanya, usaha yang kami buka ini memiliki keuntungannya tersendiri karena merupakan usaha pasta sehat yang menggunakan resep otentik khas Italia di Kolonel Atmo. Bukan cuma spaghetti dengan saus tomat saja, kami menyediakan menu pasta lainnya, jadi berbagai macam menu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk analisis keuntungan dari aspek keuntungan dapat dimulai dari perhitungan break-even point. Break-even point sendiri dibedakan menjadi biaya semi variabel, biaya variabel, dan biaya tetap. Analisa break-even point untuk tahun 2002 dapat dihitung sebagai berikut dengan sejumlah data, yaitu jumlah produksinya adalah 960 porsi per bulan. Bahan baku untuk 1 bulan memakan 21.168.000 per bulan. Dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1.800.000 per bulan. Untuk biaya overhead pabriknya sendiri adalah 510.000 per bulan. Perhitungan break-even point dihitung dengan rumus biaya tetap dibagi buka kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit atau 6.552.000 dibagi buka kurung 29.000 dikurang 16.500 tutup kurung, dan hasilnya adalah 524,16 atau dibulatkan menjadi 525. Jadi untuk mendapatkan titik impas atau break-even point, kami harus menjual setidaknya minimal 525 porsi. Selanjutnya adalah perhitungan untuk rasio kontribusi margin. Rasio kontribusi margin dapat dihitung dengan rumus buka kurung total penjualan dikurang total biaya variabel tutup kurung dibagi total penjualan sama dengan 27.840.000 dikurang 5.840.000 tutup kurung dibagi 27.840.000 sama dengan 0,431. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya analisis SWOT akan saya jelaskan. Dari analisis SWOT terdapat strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu memiliki pegawai dengan pengetahuan produk yang kuat. Kedua, ada relasi yang baik dengan pelanggan. Ketiga, komunikasi internal yang baik. Keempat, memiliki laman dan forum pribadi dengan kotak delivery order. Kelima, terjaminnya pengiriman pesanan kepada konsumen. Keenam, terdapat berbagai bentuk pilihan pasta. Ketujuh, harga yang ditawarkan adalah harga yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah lokasi penjualan yang strategis. Adapun pula weakness atau kelemahan dari produk ini, yaitu data riset pasar belum menggunakan yang terbaru. Yang kedua, modal pengembangan usaha masih kurang. Ketiga, masih belum idealnya metode pemasaran yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah jumlah variasi menu masih terbatas. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, ada masih sedikit warung makan dengan produk serupa. Kedua, media sosial sangat membantu pemasaran. Ketiga, adanya platform yang memesan makanan dan minuman daring memudahkan akses jual beli. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancamannya yang pertama ada harga dari supplier makin mahal. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Ketiga, kehilangan pemasok yang menawarkan harga terjangkau. Yang keempat, kenaikan harga kebutuhan perlengkapan harian. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap makanan Italia terutama pasta. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Kurang lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.